Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Kitab Ayub, pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai yang ke-31. Mari, saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan, mereka harus diam. Di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung. Mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri, meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku, dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam.
hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bersama-sama di masa kini dari seorang Ayub, bahwa ketika keadaan yang baik-baik saja berubah menjadi tidak baik di dalam kehidupan seseorang, biasanya keadaan atau kondisi tersebut cepat sekali mengubah cara pandang seseorang terhadap berbagai hal, termaksud kepercayaannya kepada Allah. Di dalam pasal 30 hari ini yang kita renungkan bersama, Ayub sedang membandingkan hidupnya yang dulu dan keadaannya yang sekarang, di mana Ayub merasa ditinggalkan, diabaikan, bukan hanya oleh orang-orang yang sebelumnya memuji-muji dia, mengeluh-elukan dia, tetapi juga oleh Allah. Maka sampai di pasal ini kita dapat melihat bahwa orang yang takut akan Tuhan juga punya peluang besar untuk dapat mengalami sakit hati. Sakit hati baik terhadap musuh-musuhnya, sakit hati terhadap Allah, dan bisa juga sakit hati terhadap hidupnya karena kesengsaraan dan kepahitan yang dialami oleh dirinya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan ini kita belajar bahwa ketika keadaan yang baik-baik saja berubah menjadi tidak baik di dalam hidup kita, kita bisa saja mengalami apa yang dialami oleh Ayub, yaitu sakit hati. Namun perlu kita ingat bahwa sakit hati ini akan berlalu dan tidak menghampiri hidup kita kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam segala situasi dan kondisi baik dan buruk yang kita alami hari ini. Di dalam surat Roma, Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka dalam setiap situasi kita akan bersyukur meskipun keadaannya tadi berubah dengan cepat, tapi hidup dan fokus kita tidak berubah, hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar bersama setiap umat-Mu ya Tuhan, bahwa ketika keadaan yang baik-baik saja ketika berubah menjadi tidak baik dalam hidup kami belajar untuk tidak sakit hati terhadap apapun dan terhadap siapapun. Kami belajar untuk berkata sama seperti yang Paulus katakan, bahwa kami percaya Allah ada, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus percaya, tetap terus bersyukur, dan tetap terus berdoa.